Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran pemesanan tempat dan penghitungan tarif penerbangan untuk kompetensi dasar menerapkan dan melakukan proses pemesanan tiket penerbangan secara manual atau airline distribution system. Yang kita akan bahas di sini fokus pada Amadeus Basic Reservation. Ya, ini sumbernya diambil dari Amadeus Basic Reservation and Ticketing Manual. Saya berharap sebelum kita belajar, Anda selalu memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun Anda belajar dari rumah, tetap cuci tangan, jaga kebersihan. Jikalau bertemu atau berbicara dengan pihak lain, gunakan masker dan selalu melihat jarak pada saat Anda melakukan pembicaraan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita ini dengan melihat bahwa ketika kita akan melakukan reservasi atau pemesanan, ya, pada saat yang lalu kita pernah mempelajari pemesanan menggunakan sistem manual. Dan juga kita sudah pernah membahas pemesanan menggunakan online system, menggunakan web system. Ya, contoh saat itu kita berdiskusi bagaimana menggunakan online system beberapa maskapai penerbangan domestik. Saat ini saya akan memperlihatkan Anda pemesanan menggunakan Global Distribution System. Dalam hal ini adalah Amadeus. Setiap kita ingin melakukan pemesanan menggunakan Global Distribution System, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus sign in ke dalam sistem tersebut. Untuk Amadeus, sign in-nya itu kodenya dimulai dengan huruf JI. J ini adalah kode untuk melakukan sign in atau masuk ke dalam sistem Amadeus. Lalu diikuti dengan nanti agent sign in. Kita contohkan di sini angka 1, 2, 3, 4. Jadi ini tergantung pada agent sign yang diberikan oleh Amadeus kepada pihak yang berhubungan ini atau berbisnis dengan dia. Contohnya misalkan travel agent, maka travel agent diberikan kode. Kemudian ada A ini bagian daripada kode yang diberikan oleh Amadeus. Jadi ada berupa angka dan ada berupa huruf. Kemudian /AS. Ini adalah duty code, ya, duty code, ya. Misalnya apakah dia adalah staff, apakah dia supervisor dari agent itu. Kemudian garis datar password. Passwordnya ini seperti Anda tahu bahwa setiap kita melakukan entry dalam sebuah sistem, misalkan Anda menggunakan email dan lain sebagainya, tentu ada password yang ditetapkan. Setelah kita melakukan perintah seperti ini sebagai contoh, tentu sign in, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada tampilan, ada terminal ID-nya ini, kemudian ada office ID dari kantor tersebut, setiap kantor diberikan kode, kemudian diberikan PCU city atau kode terhadap agent tersebut berada di mana. Kemudian biasanya sebuah sistem global distribution system ataupun airline distribution system itu ada beberapa area. Misalnya sini area A, B, C, D, E, dan F. Ini ada 6 area. Kita sedang sign in di area A. Karena di sini A ini kodenya, modifikasinya, dan kita tulis sign. Kita belum B, C, D. Apa maksudnya dari terminal inliner ini? Artinya ketika kita bekerja dengan global distribution system ataupun airline distribution system, kita dapat bekerja bersamaan pada 5 layar yang berbeda, walaupun layar komputer kita hanya satu. Ini by system sebenarnya. Artinya ketika saya berpindah ke area B, saya akan beroperasi, tetapi data-data saya yang saya kerjakan di area A masih dalam kondisi terbuka atau dapat dilihat kembali. Ini tampilan pada saat kita melakukan sign in. Setelah sign in, berarti kita sudah dapat melakukan prosedur. Prosedur yang biasanya dilakukan oleh petugas reservasi, ya, adalah tentu mencari beberapa informasi. Pada saat menggunakan sistem manual, Anda kan terkadang harus
membuka-buka buku, misalnya buku-buku daftar, ya. Kota ini ada di mana, kode kota ini ada di mana, ya. Dengan menggunakan sistem reservasi ini, maka Anda dapat menemukan data tersebut dengan by system juga atau dengan sistem juga. Itu istilahnya disebut dengan encoding dan decoding. Encoding itu berarti kita ingin mengubah nama sebuah kota misalkan, nama sebuah bandara atau nama sebuah negara, kita ingin mau tahu kodenya apa. Sebaliknya ada decoding. Decoding itu adalah kode kota atau kode bandara atau kode negara, kita mau tahu sebenarnya apa nama dari kota tersebut. Misalnya DXB, ya. Begitu saya tulis DAC DXB, ini entry-nya, kita tulis DAC DXB, kita enter, nanti akan muncul Dubai. Kalau saya tulis DAN, ini artinya ya kita melakukan proses ingin membuat kode terhadap kota Brisbane, ya. Jadi kalau saya tulis DAN, ya, Brisbane, ini kodenya DAN, kemudian saya tulis Brisbane, ya, maka nanti akan muncul BNE. Ya, ini kode-kodenya. Kalau bandara, kita tulis nama bandara yang didahului DN. Kalau negara Prancis French, kita dahului dengan DC. Ya, contoh negara lain lagi, Switzerland, kita tulis DC. Kalau ada negara yang ada negara bagian seperti Amerika, kita tulis DNS US. Ya. Kalau airlines, kita tulis DNA Air France. Ya. Kalau tipenya DNE, ini Anda bisa lihat ya, NNN ini ada kode-kode artinya ya. Ya, jadi decode, availability dan lain sebagainya. Airbus untuk hotel bagaimana, itu semua adalah encoding dan decoding. Jadi ini membantu kita tidak perlu menghafal terlalu banyak, ya, dan tidak perlu lagi membuka-buka lembaran demi lembaran. Selain decode dan decode, yang sering kita pergunakan ketika masuk ke sistem, kita ingin melihat timetable. Kalau biasanya timetable kita buka buku, kita buka lembaran, dengan sistem ini Anda cukup menulis contoh TN 20 Mei par NYC. Artinya kita akan melihat timetable netral display tanggal 20 Mei dari Paris ke Nice. Jadi ini melambangkan TN adalah entry-nya atau kode masuknya, 20 Mei tanggalnya dan bulan, par-nya ini adalah dari kota mana atau originnya, dan NC ini kota tujuan, Nice atau destination-nya. Biasanya kalau par NC ini disebutnya city pair, ya, pasangan kota, kota origin, kota asal, dan kota destination, kota tujuan. Kalau saya tulis seperti ini lalu saya enter, maka muncul tampilannya seperti ini, TN 20 Mei, ya. Kebetulan bandaranya di Paris itu namanya Charles de Gaulle, tulis CDG. Jadi walaupun kita tulis par, yang dia munculkan di sini adalah kode daripada bandara. Terkadang sebuah kota dan sebuah bandara yang ada di kota itu sama kodenya, terkadang juga berbeda. Kalau berbeda berarti terkadang ada beberapa bandara di kota yang sama. Contoh kalau di Jakarta itu ya ada namanya Halim Perdana Kusuma di kode HLP, ya. Di sisi lain ada yang berdekatan sebenarnya sudah tidak masuk Jakarta tapi dianggap masuk Jakarta juga oleh beberapa orang, ya, walaupun secara administratif masuk Tangerang, itu Soekarno-Hatta, kodenya CGK. Jadi CDG ini adanya di Paris juga. Diperlihatkan di sini Amadis timetable-nya katanya, ya. Dinisnya FR itu di Prancis, negaranya Prancis. Berlakunya mulai 20 Mei 2009, ini sudah timetable yang lama, ya. Kemudian 27 Mei 2009, ya. Jadi ada masa berlakunya. Jadi bisa saja berlakunya itu ya beberapa minggu, beberapa hari, atau beberapa bulan, itu tergantung pada kebijakan dari masing-masing pengelola Global Distribution System dan Airline Distribution Systemnya. Contoh yang pertama kita ambil di sini AF7700, artinya dia baris pertama adalah penerbangan menggunakan Air France 7700, ya. Kemudian ada 67 ini berarti harinya, ya. Berarti dia di hari Sabtu dan di hari Minggu, ya. Hari Sabtu dan di hari Minggu. Ini ada kode-kodenya diberikan, ini ada penjelasannya, tapi saya langsung jelaskan saja kepada Anda, ya. Dari Charles de Gaulle, ya. Dari Charles de Gaulle dari Paris, ya, menuju di sini 2F, berarti dia berada di terminal 2F. Dengan Nice, tibanya juga di terminal 2 di Nice. Ya, jam berangkatnya jam 7.25 waktu Paris dan tibanya jam 8.55 waktu Nice. Jadi ini semua local time. Nolnya berarti dia tidak stopover atau dari flight.
11 April 2009 ya, 25 Oktober 2009 ini masa berlaku daripada rute tersebut. Penerbangannya tipe aircraftnya, tipe pesawatnya A321 berarti Airbus 300 ya, tipe 21 1.2.30 artinya ini 1 jam 30 menit itu waktu atau lama terbang dari Paris ke Nice 1 jam 30 menit. Ini sama dengan yang lain juga. Mudah-mudahan memahami apa yang dimaksud dengan timetable ini ya. Kemudian yang biasa kita lakukan selain timetable adalah kita ingin melihat entry dari availability. Availability itu adalah ketersediaan seat atau tempat duduk di sebuah penerbangan. Kita entry-nya itu AN itu availability neutral display 10 Oktober, tanggal 10 Oktober dari KWI London, dari Kuwait ke London. Ya, dari Kuwait ke London. Begitu kita enter akan muncul seperti ini. AN 10 Oktober KWI London ya. Ini dengan BA 159, ini kelas-kelas yang ada, first class ya, kemudian Alpha class, Juliet class, Charlie class. Ya, semua ini dibatasi, ini first class berarti dia adalah kelas 1, Alpha itu ada kode untuk kelas 1, kemudian ada J juga, jet class ini juga, ya, first class juga artinya yang paling tinggi, kemudian ada business class, kemudian D, Delta class ini juga adalah business class. Ya. Ini adalah perbedaan-perbedaan dari sebuah, dari beberapa urutan dari kelas yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan. Jadi ada normal class dan ada juga promotional class. Ini Anda bisa pelajari di pertemuan berikutnya dan juga sudah pernah saya bahas beberapa pertemuan sebelumnya mengenai jenis-jenis kelas yang ada. Jadi setiap penerbangan tentu berbeda pengkodeannya. Yang pasti itu kalau secara umum F itu first class itu adalah yang tertinggi, kemudian C itu adalah business class, dan Y itu adalah economy class, semuanya adalah normal. Ini begitu kita enter, kita akan melihat, oh ternyata penerbangannya dari Kuwait ke London Heathrow, LHR itu London Heathrow. Kembali lagi kita akan ke London, tapi di London ada beberapa bandara, maka kita akan mendarat di London Heathrow. Ya, 5 ini berarti di terminal 5, berangkat dari Kuwaitnya adalah jam 8.25 dan tiba di London Heathrow 13.05. Ya, kita ini menggunakan elektronik tidak singgah ya. Kemudian tipe pesawatnya Boeing 777, lama penerbangannya 6 jam 40 menit. Ini contoh available entry lain. Jadi selain tadi kita menggunakan AN 10 Oktober KWI London, kita juga bisa menggunakan ini. Setelah muncul, kita bisa mengganti misalnya menjadi kota lain. Misalnya di Dubai kita tulis AN DXB berubah jadi Dubai. Kemudian ketika kita tulis lengkap seperti tadi AN 10 November Kuala. Kalau kita mau menentukan penerbangannya maka kita /A ini Airlines, BA ini British Airways. Nah, kalau kita mau lihat hanya kelas khusus ya, maka kita tulis lagi kelasnya. Pada saat Anda nanti mempraktekkan by system tentu akan lebih kenal. Ini Anda baca dulu apa-apa saja yang berhubungan dengan available entry. Berikutnya yang perlu Anda pahami bahwa apapun bentuk sistem yang Anda pergunakan, ada yang disebut dengan mandatory elements. Adalah elemen wajib ketika kita melakukan pemesanan by system. Elemen wajibnya itu ada 5. Yang pertama adalah kita harus memasukkan itinerary element. Jadi kita harus tentukan penerbangan penumpang itu tanggal berapa, bulan berapa, dari mana ke mana. Nah, kita itinerary elemennya. Caranya itu misalnya contoh AN 15 Jun KWI DXB /Airlines-nya KA Kuwait Airlines ini. Nah, kita akan lihat nanti. Kemudian setelah muncul maka kita akan tulis SS. Ini kode untuk mengambil seatnya. SS1 kita mau 1 seat. Y economy class. Angka 1 berikutnya adalah baris keberapa dari availability itu. Karena Anda tadi melihat ada availability, ada baris-barisnya ini, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Maka pada saat kita melakukan entry, kita harus menjualnya atau mengambil titik dari mana. Kemudian langkah kedua menjadi mandatory elemen kedua atau elemen wajib kedua adalah kita setelah dapat seatnya, kita masukkan nama. Entry untuk memasukkan nama itu adalah NM. Kalau satu orang mau berangkat NM1, namanya Prince Muhammad, maka kita tulis Prince garis miring Muhammad Mister, berarti yang mau berangkat adalah laki-laki.
Kemudian yang step ketiga adalah kontak elemennya. Jadi kita harus menuliskan kontak elemennya, bisa kontak travelnya ataupun kontak penumpangnya. Kalau di sini kita menggunakan kontak travelnya, ya. Kodenya itu AP, ini entry code-nya Kuwait di Kuwait dengan telepon 965 248 12345, nama travelnya Amadeus. Kemudian setelah selesai itu kita buat tiket arrangement. Kita tulis TKOK berarti tiketnya akan di-shoot. Kemudian kita tulis receipt itu artinya dari mana pemesanan itu kita terima. RF Charles berarti pemesanan ini diterima dari Charles, ya, nama orang. Misalnya kalau Mustafa, RF Mustafa. Dan bagi akhir kita akan tulis ER. ER itu yang namanya end of transaction. Jadi setelah itu maka akan keluar nanti kode buku. Ini tahapan-tahapannya, ya, caranya untuk segmen ini yang biasa S1 Y1, ini short sale. Kalau kita menggunakan beberapa sheet juga bisa. Pelan-pelan Anda akan pelajari semua. Untuk nama-nama tadi, bagaimana masukkan nama dewasa, bagaimana kalau ada anak-anak, bagaimana memasukkan anak-anak disertai dengan tanggal lahirnya, ya, bagaimana kalau satu dewasa, satu infant dengan nama keluarga yang sama, bagaimana kalau satu dewasa dan satu infant dengan nama keluarga yang berbeda, dan seterusnya. Kemudian ini cara memasukkan tiketnya. Tiket OK berarti kita langsung masukkan tiketnya. Tapi kalau belum mau diterbitkan tiketnya, maka kita menggunakan time limit, ya, TKTL. Tiket di time limit / tanggal berapa, 15 Agustus. Ingat, tanggal tiket time limit tentu harus sebelum tanggal keberangkatan. Biasanya ada kebijakan dari beberapa airlines menentukan paling lambat 3 hari sebelumnya, dan paling lambat 1 hari sebelumnya, ya, yang pasti sebelum keberangkatan. Itulah tahapan-tahapan untuk entry. Pada semester berikutnya, pada kelas 12 nanti, Anda akan banyak mempelajari ini, dan tentu pada saat Anda nanti melakukan praktik kerja lapangan, Anda bisa melihat secara langsung bagaimana menggunakan Global Distribution System ini ataupun Airline Distribution System. Akhir yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengenai status quo. Tadi saya mengatakan Anda melakukan pembookingan dan lain sebagainya. Jadi pada saat Anda nanti melihat kemudian melihat availability, Anda akan booking. Ya, kalau booking, setelah Anda booking ada proses nanti, ada beberapa kode yang muncul. Nah, ini kalau ada HK berarti tidak confirm, tidak oke. Tapi kalau ada HL berarti Anda belum mendapatkan konfirmasi dari airlines itu, karena mungkin penerbangan tersebut penuh, ya. Nah, sehingga Anda dikasih waiting list. Nanti akan ada juga kodenya HN, waiting list, holding need, ada RQ, sama-sama waiting list juga. Kalau ada tertulis TK berarti terjadi perubahan jadwal. Kalau sudah RR berarti sudah di-reconfirm, di sini sudah pasti keberangkatan. Kalau dari waiting list berubah menjadi oke, maka ada kodenya KL, ada UC, enable to confirm, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pasti hari ini tujuan saya adalah memberikan Anda kepemahaman bahwa untuk masuk ke dalam sebuah sistem, kita mulai dengan yang disebut dengan sign in. Ya, setelah kita sign in, kita bisa menggunakan atau mencari data-data untuk encoding, decoding, nama bandara, nama kota, nama negara, dan lain sebagainya, atau kode negara, kode kota, kode bandara, dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga melihat timetable dengan kode TN, kita bisa melihat availability entry dengan entry code-nya AN. Ini ada jenis-jenis availability entry. Kemudian yang pasti Anda tahu bahwa ada 5 dasar utama dari pemesanan, ya, biasa disingkatnya dengan print, ya. Ya, ponpil, receipt, itinerary, name, dan time limit. Tapi urutannya sebenarnya adalah dimulai itinerary, name element, contact, ticketing arrangement, dan receipt form. Ya. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana contoh-contoh entry booking, sampai ticketing, dan diakhiri dengan status code. Saya berharap Anda memahami. Pelan-pelan saja Anda bisa putar video ini berkali-kali, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa diskusikan di Google Classroom kita ataupun di WhatsApp group kita. Demikian, semoga bermanfaat untuk hari ini. Saya berharap Anda selalu menjaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan, ya, dan Anda selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak ketika melakukan komunikasi orang lain, dan jangan lupa gunakan masker. Sama dengan di iklan, ingat pesan ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.